Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Tetap sehat, tetap semangat ya. Kembali bersama saya di pembelajaran ilmu pengetahuan alam. Kali ini kita akan membahas materi yang lebih menarik lagi, yaitu tentang bioteknologi. Dari katanya bioteknologi, ada kata-kata teknologi. Berarti berhubungan dengan sebuah teknologi, sebuah alat ya. Sebuah alat di dalam ilmu biologi. Nah, seperti apa? Anakku sekalian, kompetensi dasar yang akan kita capai adalah untuk menerapkan konsep bioteknologi dan perannya dalam kehidupan manusia. Ya, kita akan mengenal lebih dekat bioteknologi. Nah, tujuan pembelajarannya adalah untuk menjelaskan peranan bioteknologi dalam upaya mendukung peningkatan produksi pangan. Anakku sekalian, manusia itu makhluk yang paling cerdas. Ya, manusia diberikan kelebihan oleh Allah dibandingkan makhluk yang lainnya. Setiap hari pertumbuhan manusia itu terus meningkat. Jika dibandingkan dengan angka kematian, itu lebih tinggi angka kelahirannya. Karena itu dibutuhkan sebuah terobosan-terobosan baru ya untuk peningkatan produksi pangan ya. Seperti itu. Kita lihat gambar ini. Gambar apa ini? Ini dan ini. Siapa yang pernah makan ini? Ya, ini adalah tempe, ini adalah oncom, dan ini adalah kecap. Ya. Jauh sebelum ilmu bioteknologi ditemukan, ya nenek moyang kita sudah mulai membuat bahan pangan seperti ini. Jadi tidak asing mungkin bagi kita. Nah, sebelum sampai ke sana kita lihat dulu apa sih bioteknologi itu. Bioteknologi merupakan cabang ilmu yang mempelajari pemanfaatan makhluk hidup. Dalam hal ini pemanfaatan mikroba atau mikroorganisme. Asal katanya dari bios artinya hidup dan tikos artinya alat dan logos artinya ilmu. Sehingga dapat dikatakan bahwa bioteknologi merupakan ilmu yang mempelajari penerapan prinsip-prinsip biologi. Ini ilmu terapan ya. Bioteknologi itu adalah sebuah ilmu terapan. Tidak hanya biologi di sini, kimia, fisika ya. Jadi memang betul-betul ilmu terapan. Kita lihat macam bioteknologi. Ternyata bioteknologi itu bukan cuma yang tadi kita kenal. Ada dua kelompok bioteknologi yang kita kenal, yaitu konvensional dan modern. Dari kata-katanya konvensional berarti dia masih bersifat sederhana ya, bersifat sederhana. Seperti yang tadi saya katakan, jauh sebelum kita lahir, nenek moyang kita sudah melakukan beberapa terobosan untuk membuat jenis makanan. Cuma pada saat itu tidak terpikirkan bahwa itu adalah sebuah bioteknologi. Nah, bioteknologi konvensional merupakan metode bioteknologi yang menggunakan mikroba untuk mendapatkan suatu produk barang ataupun jasa sesuai dengan kebutuhan manusia lewat sebuah proses yang kita sebut dengan fermentasi. Ada bantuan mikroba, mikroorganisme, dan itu melakukan fermentasi. Ya, ada coba contohnya kita lihat di sini. Nah, siapa yang pernah makan ini? Ya, ini tape ya, tape. Terus ini ada seperti tadi gambar sebelumnya yaitu tempe. Ya, sudah umum kita lihat. Ternyata, anakku sekalian, tape ini sudah dikenal oleh banyak orang. Sudah dikenal oleh kakek nenek kita, sudah dikenal oleh masyarakat pada umumnya ya, terutama di pedesaan. Ini sudah mengenal, jadi tidak asing lagi. Nah, ini beberapa contoh industri dalam makanan yang secara konvensional ya. Ini contohnya lagi. Ini sebuah produk tempe. Ini bahan makanannya adalah atau bahan bakunya adalah kedelai. Nah, mikroba yang dipakai ini banyak ternyata ya nak. Setiap produk makanan ini dari mikroba yang berbeda. Contohnya adalah tempe. Tempe ini karena adanya aktivitas dari Rhizopus oryzae. Kecap, yogurt ya, sampai oncom,
itu Neurospira crassa atau Cytophilia deh, ya. Nah, ini produk-produk yang sudah ada di pasaran pada umumnya. Dan ini tidak memakai teknik bioteknologi secara khusus. Kita lihat, itu dalam bidang makanan, sekarang kita dalam bidang pertanian. Yang sebelah kiri dan sebelah kanan. Sebelah kiri sekarang lagi booming ya. Ini kita kenal dengan nama hidroponik. Yang ini adalah IM4, efektif mikroorganisme. Nah, ini adalah contoh dari bioteknologi di bidang pertanian. Dalam dunia pertanian, bioteknologi konvensional biasanya digunakan untuk membuat pupuk kompos, pupuk kandang, dan biogas melalui proses fermentasi dari mikroba tadi. Ya, terus ada hibridisasi atau persilangan hidroponik bioinsektisida. Nah, IE4 ini adalah contoh dari bioinsektisida. IE4 juga bisa dipakai untuk menyuburkan tanaman sekaligus akhirnya menyuburkan tanah sekaligus menyuburkan tanaman, ya, efektif mikroorganisme. Itu sebuah terobosan baru. Nah, anakku sekalian, kita lihat sekarang bioteknologi modern. Dari kata-katanya modern ya, berkaitan dengan peralatan yang modern tentunya. Nah, teknik bioteknologi dengan menggunakan peralatan yang jauh lebih canggih dan melibatkan sebuah rekayasa genetika atau manipulasi materi genetik DNA yang mampu menciptakan tumbuhan dan hewan hasil rekayasa genetika. Ini kita lihat contohnya ya dari bioteknologi modern. Kultur jaringan, dari kata-kata kultur dan jaringan. Ada sebuah jaringan yang dikultur atau diperbanyak. Nah, pembudidayaan atau perbanyakan tumbuhan secara vegetatif dengan menumbuhkan sel, jaringan atau organ yang menjadi individu baru yang sifatnya sama dengan induknya. Ini dilakukan secara in vitro atau di dalam ruangan atau di dalam lab ya, skala lab. Ditumbuhkan dulu, baru kemudian setelah tumbuh bisa ditanam. Nah, dasar teori dari kultur jaringan ini adalah teori sel yang dikemukakan oleh Mr. Scladen dan Swan, yaitu bahwa semua tumbuhan itu memiliki kemampuan untuk tumbuh atau yang kita kenal dengan istilah totipotensi. Di bagian mana saja? Nah, kemudian ini yang dipakai pegangan oleh para ahli untuk melakukan kultur jaringan. Kita lihat di sini prosesnya, tahapannya. Tanaman ya, ini boleh dari akar, batang, daun. Di sini sampelnya adalah daun. Diambil jaringan dari daun, kemudian ditanam di sebuah media yang berisi nutrien secara khusus. Kemudian sampai dia bertunas, ya, daunnya menghasilkan tunas, kemudian tumbuh. Tunas tersebut setelah tumbuh kemudian menjadi individu baru. Oke, nah ini dia, ya ini contoh yang lain ya. Ini contoh wortel, ambil sebagian atau bagian dari jaringan pada wortel, ditumbuhkan di media. Nah, ini jaringan yang kita ambil disebut dengan explant. Terus dimasukkan ke dalam media yang berisi nutrien secara khusus, ya, nutrisi. Tumbuh kalus, kemudian kalus ini bertumbuh lagi menjadi embrio. Embrio berkecambah, kemudian menjadi plantlet atau awal cikal bakal tumbuhan baru. Selanjutnya kita kenal adalah cloning. Ini ada seekor domba. Ini dia diambil sel telurnya. Sel telurnya diambil, inti sel telurnya, kemudian dikeluarkan, ya. Nah, diambil lagi, ini domba yang berbeda, yaitu diambil sel dari kelenjar mamanya. Kemudian dimasukkan ke dalam sel ovum yang tadi. Nah, hasilnya ternyata menghasilkan individu baru dari domba yang dikenal dinamakan oleh para ahli adalah domba Dolly. Ya, ini kita kenal teknik sepertinya adalah teknik cloning. Sudah berhasil, tapi baru dikembangkan pada domba saja ya. Domba yang lain masih dalam penelitian secara khusus. Rekayasa genetika. Jadi katanya rekayasa berarti ada sebuah
perubahan, ada yang diubah ya, ada sebuah manipulasi. Apa ini manipulasi? Yaitu materi genetiknya atau gennya di sini. Sehingga dengan manipulasi itu menghasilkan individu baru. Rekayasa genetika juga kita bisa contohnya adalah pada pembuatan insulin yang menghasilkan pembuatan insulin ya yang dipakai untuk penderita diabetes mellitus. Diabetes mellitus, orang yang menderita diabetes mellitus atau DM tidak bisa memproduksi insulin ya karena bermasalah di kelenjar pankreasnya. Nah, dibantu dengan disuntikan insulin hasil dari rekayasa genetika ini. Ya, seperti ini. Tekniknya kita sebut dengan teknik plasmid. Ada juga dari rekayasa genetika ini menghasilkan sebuah transgenik. Artinya ada penyisipan, ya penyisipan gen. Contohnya adalah bakteri yang disisipkan dari DNA dari organisme atau mikroba yang berbeda. Dimasukkan ya, kemudian dikultur kembali dan membentuk mikroba yang baru, bakteri yang baru dari strain atau jenis yang berbeda. Nah, ini sering kita lihat ya, ini apa ya? Ini adalah sebuah teknik yang kita sebut dengan bayi tabung, atau istilah lainnya adalah in vitro fertilization. Nah, pembuahan sel telur oleh sel sperma yang berlangsung di luar tubuh. Jadi diambil sel telur dari seorang wanita, kemudian diambil sel sperma dari suaminya, ya, kemudian dimasukkan ke dalam sel telur tersebut. Setelah menjadi zigot, ya, kemudian baru ditanam di rahim wanita. Ini membantu untuk beberapa suami istri yang mungkin mengalami sedikit gangguan kesehatan sehingga tidak bisa memiliki anak ya atau keturunan. Anakku sekalian, ini nggak asing bagi kita ya, vaksin. Apalagi sekarang di masa pandemik ini, bentar-bentar orang berbicara vaksin-vaksin. Sebenarnya apa sih vaksin itu? Ya, bakteri atau virus penyebab penyakit yang telah dilemahkan atau sudah dimatikan kemampuan untuk menginfeksinya. Setelah dimatikan, kemudian sudah lemah dimasukkan disuntikan ke tubuh orang yang sehat atau hewan yang sehat ya, itu contohnya. Kemudian dari tubuh orang tersebut akan timbul imunnya ya. Timbul imunnya dari bakteri atau virus yang telah dilemahkan tadi. Contohnya adalah vaksin polio, cacar, dan campak dan lain sebagainya. Iya, kita lihat ini sebuah alat ya, ini kita kenal dengan menggunakan teknik nuklir. Teknik yang berhubungan dengan penggunaan sinar radiasi yang dihasilkan unsur radioaktif, bisa sinar alfa, beta, ataupun gamma. Ini dipakai dalam bidang pertanian, peternakan, sampai bidang kedokteran. Mungkin kalian pernah lihat juga ya, ada orang yang menderita penyakit dalam, kemudian ingin diketahui lebih lanjut penyakitnya seperti apa, akhirnya dokter menyarankan untuk di ronsen. Nah, ini adalah salah satu contoh ya penggunaan teknik nuklir berupa sinar radiasi tadi. Kalian sering memakan semangka tanpa biji contohnya. Ini adalah teknik ini dipakai itu adalah teknik sinar radiasi sehingga semangka tersebut tidak menghasilkan biji ke depannya. Ya, oke, plus minus setelah itu. Nah, ada positif negatifnya. Protein sel tunggal atau kita kenal dengan nama PST. Nah, ini didapat dari mikrobata ganggang, contohnya adalah Chlorella, Spirulina, yang memiliki kadar protein yang sangat tinggi. Oke. Dicoba ya ini ya. Anakku sekalian, I think it's enough. Mudah-mudahan bermanfaat ya, sedikit pengenalan tentang bioteknologi. Itu menambah semangat kita untuk belajar lebih lanjut lagi. Ternyata ilmu itu sangat luas ya. Tidak terbatas di sini. Oke, that's all. I think it's enough. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.